Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahira Dinda Alam. Saya dari kelas PAID semester 1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi muhkam mutasyabih. Saya ingin menjelaskan tentang muhkam dulu ya. Kata muhkam ini berasal dari kata ihkam yang dalam bahasa berarti kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Kalau secara umum, arti dari kata ini berfokus pada pencegahan, lebih fokus pada pencegahan. Muhkam juga dapat diartikan sebagai keputusan antara dua hal atau lebih. Mutasyabih berasal dari kata syabah. Itu kalau mutasyabih itu berasal dari kata syabah, yang berarti dua hal yang saling menyerupai. Dalam konteks ini, mutasyabih merujuk pada sesuatu yang serupa, yang berarti ada kesamaan antara dua hal tersebut. Terus sebab-sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabih ya. Yang pertama, ayat muhkam umumnya dipahami dengan jelas dan kebanyakan ulama merujuk pada penjelasan. Dalam ayat pertama surah Hud yang berbunyi artinya ya, suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapih. Hal ini mengacu pada tertib dan susunan ayat-ayat Al-Quran yang teratur, sehingga maknanya itu mudah dipahami akal pikirannya tanpa keraguan. Ayat-ayat muhkam juga memiliki arti yang jelas dan mudah dimengerti ya, kayak tadi dipahami. Terus beberapa contoh ayat muhkam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tatakun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 21. Terus kalau ayat mutasyabih itu yang pertama ada kesamaran pada lafal mufrad. Kesamaran pada lafal mufrad ini tuh lafalnya tuh berdiri sendiri ya, belum terstruktur dalam kalimat. Terjadi ketika terdapat lafaz-lafaz yang artinya tuh kurang jelas ya, atau gak jelas. Terus terdapat lafaz ba di surat Abasa yang berarti rumput-rumputan, yang bisa dianggap mutasyabih karena jarang digunakan dalam Al-Quran. Terus kesamaran pada lafal mufrad ini ada satu lagi, yaitu kesamaran pada lafal mufrad yang musytarak, yang artinya itu memiliki makna ganda, terjadi ketika satu lafaz bisa memiliki lebih dari satu arti. Contohnya ada di surat As-Saffat ya, yang berbunyi farogo alaihim daroba bil yamin. Itu di innya bisa berarti itu tangan kanan atau kekuatan. Kedua arti ini bisa diterima dalam konteks ayat tersebut sehingga menyebabkan kesamaran. Terus ada lagi kesamaran pada lafaz murakab. Merakop dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kalimat tersebut terlalu singkat, terlalu luas, atau struktur kalimat yang kurang teratur. Itu kesamaran pada lafal murakab. Kemudian kesamaran pada makna ayat ya. Kesamaran juga dapat muncul karena makna dari satu lafaz tidak dapat dijangkau atau dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Kemudian lanjut lagi ya ke arti penjelasan tentang muhkam itu. Menurut Dr. Amin, muhkam adalah ayat yang jelas dan mudah dipahami maknanya. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah, seperti dalam hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat atau huruf-huruf awal seperti alif, lam, dan mim. Itu ayat mutasyabih ya.
Intinya ayat muhkam itu ayat yang mengandung hukum yang jelas seperti yang berkaitan dengan halal, haram, kewajiban dan lainnya yang harus diyakini dan diamalkan. Sebaliknya, mutasyabih itu adalah ayat yang mengandung sumpah atau yang wajib diyakini tetapi tidak perlu diamalkan secara langsung karena maknanya tuh sulit dipahami. Itu kalau ayat mutasyabih ya. Muhkam adalah ayat yang jelas dan mengandung hukum halal atau haram, sedangkan mutasyabih berada di luar konteks tersebut. Kemudian muhkam juga adalah ayat yang tidak dinaskah atau tidak dibatalkan, sementara mutasyabih adalah ayat yang dibatalkan ya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa muhkam merujuk pada ayat yang memiliki makna dan lafaz yang jelas serta mudah dipahami. Sementara mutasyabih itu merujuk pada ayat yang bersifat lebih global dan membutuhkan penafsiran lebih lanjut karena maknanya tuh tidak langsung jelas gitu. Itu ayat mutasyabih ya. Kalau ayat muhkam itu cenderung memiliki makna yang terang dan pasti. Sedangkan mutasyabih lebih sulit dipahami dan memerlukan penafsiran yang lebih dalam. Jadi harus dipahami dulu tuh kalau mutasyabih. Kalau muhkam tuh udah pasti jelas dan dipahami. Terus sebab-sebab adanya ayat muhkam ya. Sebab-sebab ayat muhkam itu tadi sudah dijelasin ya, yang di surat Al-Baqarah ayat 21 yang ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian lanjut di pembagian ayat muhkam dan mutasyabih. Perbedaan pendapat mengenai pengertian muhkam dan mutasyabih juga muncul dalam konteks tafsiran ayat yang mutasyabih. Hal ini berkaitan dengan perbedaan pendapat mengenai masalah wakaf dalam surat Al-Imran ayat 7. Kemudian sebagian ulama tuh mendapat bahwa wakaf dilakukan pada lafaz wama yaklamu takwilahu ila lahu, sehingga kalimat warasikuna fil al-ilm dianggap sebagai bagian yang terpisah sebagai pemulaan kalimat baru. Menurut pandangan ini tuh takwil dalam ayat tersebut dipahami sebagai penjelasan mengenai hakikat yang dimaksud dari perkataan tersebut, yaitu hakikat zat Allah, esensinya, kaifiyat, nama dan sifatnya, serta hakikat hari kiamat yang semuanya hanya diketahui oleh Allah kan. Nah, pendapat kedua yang mendukung pengertian wawu sebagai huruf ataf dipelopori oleh Mujahid dalam sebuah riwayat. Mujahid itu menceritakan bahwa ia telah membaca mushaf kepada Ibnu Abbas dari surat Al-Fatihah hingga Anas dan mempelajari tafsirannya, sehingga ia memperoleh pemahaman yang jelas tentang makna ayat-ayat tersebut. Dalam konteks ini, takwil dipahami dalam tiga pengertian utama. Pertama, memalingkan lafaz dari makna yang kuat ke makna yang lebih lemah karena ada dalil yang mendukungnya. Terus kedua, takwil sebagai penafsiran yang menjelaskan makna lafaz agar bisa dipahami dengan jelas. Ketiga, takwil sebagai hakikat yang menjadi ini itu menjadikan inti dari pembicaraan tersebut, seperti halnya takwil tentang zat Allah yang hanya diketahui hakikatnya oleh sendiri. Nah, kesimpulannya tuh perbedaan antara ayat muhkam dan mutasyabih ya dalam Al-Quran terletak pada kejelasan dan kemudahan pemahamannya. Maknanya ini, ayat muhkam adalah ayat yang memiliki makna yang jelas atau mudah dipahami. Terus dia juga tegas serta mengandung hukum yang wajib diyakini dan diamalkan. Contohnya termasuk ayat-ayat yang menjelaskan kewajiban ibadah dan hukum halal haram. Itu ayat muhkam. Sementara ayat mutasyabih mengandung kesamaran baik pada lafaz maupun maknanya, yang sering kali memerlukan penafsiran lebih lanjut dan hanya bisa dipahami secara sempurna oleh Allah. Terus ayat-ayat ini bisa mencakup fenomena gaib atau hal-hal yang sulit dipahami oleh akal manusia,
seperti sifat-sifat Allah dan hari kiamat. Penyebab adanya kesamaran ini termasuk penggunaan lafaz yang jarang atau bermakna ganda ya, serta kesederhanaan atau keluasan makna kalimat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua jenis ayat ini bergantung pada penafsiran yang mendalam dan tingkat pemahaman individu. Jadi intinya muhkam itu jelas dan mudah dipahami, sedangkan mutasyabih itu ayat-ayatnya masih samar.